Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat guru kita Bapak Ustadz Komarudin, Bapak Ustadz Muzaki, Pak RT, Pak RW, Pak Kadus, asatid wal asatidat, jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Al-Fakir mohon izin terlebih dahulu karena memang hari Jumat kemarin saya baru operasi, baru 1 minggu dengan ini operasi mata kiri, ada selaput putihnya, dan hari Selasa, hari Jumat operasi, Selasa kemarin baru dibuka perban. Alhamdulillah berkat doa bapak-bapak, ibu-ibu sekarang sudah agak membaik. Cuma untuk membaca, lihat, pegang HP, saya ngetik HP aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak sanggup, kena cahaya. Apalagi baca kitab sama sekali nggak bisa. Artinya matanya masih lelah juga. Memang dokter kenapa? Kurang kencang, Ustaz. Mic-nya apa ininya? Soundnya ya? Nggak dengar Pak, ada Pak? Halo Pak, kedengeran nggak Bu? Ibu kalau kedengeran, halo cek. Kedengeran nggak? Belum. Saya selawatan ya. Kedengeran nggak? Sallallahu ala Muhammad. Kedengeran? Sallallahu alaihi. Itu kedengeran. Jelas nggak Ibu? Oke. Ya, agak sedikit lagi kali besarnya. Saya ulas kembali. Pertama, saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua, pada malam ini mohon bacakan suratul Fatihah. Mohon dengan barokah dan mukjizat suratul Fatihah, semoga penyakit yang ada di saya ini Allah angkat. Al-hadina wa likulli niyatin salihah ila khadratin Nabi Rasulullah khususan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jadi mohon saya minta tolong sama Kang Mujak ini untuk membacakannya, nanti biar saya mengartikan. Karena memang saya lihat kitab sama HP belum bisa Pak. Tapi alhamdulillah jarak penglihatan sekarang setelah operasi ini agak jelas. Apalagi kalau ngeliat yang bening-bening jelas banget udah. Sama ngeliat duit jelas banget itu. Ya, mohon doanya agar cepat sembuh ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dokter sih Pak bilangnya saya itu kalau sholat masih duduk saya, karena belum boleh ruku, belum boleh sujud. Terlalu bodoh ruku sujud. Saya kata kalau batuk pelan-pelan, bersin pelan-pelan. Masih bisa saya batuk pelan-pelan. Ngomong juga harus pelan-pelan. Sama mohon maaf BAB kagak boleh, kalau orang jagoannya bilang BAB-nya kagak boleh diedeni, tahu diedeni nggak? Nggak boleh ngeden, biarkan dia keluar dengan sendirinya. Karena saraf katanya. Ya, Senin besok juga harus kontrol lagi. Kalau anjuran dokter, ini mata kiri harus diperban saya keluar. Cuma saya pikir ini alhamdulillah hujan, ya nggak mungkin ada debu kan? Ya, nggak mungkin ada debu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa
malam ini mungkin penutupan ya Kang Pak Ustadz Komar ya. Penutupan sementara karena akan menjelang bulan suci Ramadan. Ini rasanya saya nggak betah banget, nggak pernah pakai kacamata nggak betah. Hah? Ya ganteng ya. Ya kalau cantik mah bahaya. Kalau cantik nanti bininya Kang Mujahid cemburu sama saya. Bahwa saya tidak akan membahas tentang Ramadan, tapi pada intinya saya akan coba membahas berkaitan dengan bulan Sya'ban atau bulan Roah. Sekarang Sya'ban sudah tanggal berapa ini? Bulan Roah. Nisfu tanggal malam apa Nisfu? Malam Rabu ya. Berarti 15, 16, 17, 18 ya. Sekarang 18 Sya'ban atau 18 Roah. Masih banyak waktu tentang Sya'ban dan Roah. Bahwa kalau di masjid kemarin Pak Ustadz Kamarudin warga sini ke masjid nisfu. Iya, ngapain biasanya? Zikir. Puasa Yasin 3 kali. Yasin 3 kali. Sholat apa enggak? Enggak kemarin. Oh enggak. Biasanya ya, tapi untuk kemarin enggak. Oh biasanya ada sholat ya? Iya. Sholatnya apa? Kalau untuk kemarin enggak Ustaz. Kalau untuk yang kemarin enggak. Enggak. Cuma baca Yasin 3 kali. Yang tahun lalunya sholat? Hah? Biasanya ada sholatnya juga? Iya biasanya. Sebelum kalau biasanya pakai sholat. Sholat apa tuh? Mutlak sih. Sholat mutlak? Iya. Oke. Jadi kemarin malam Rabu kita melaksanakan nisfu Sya'ban. Banyak di beberapa daerah itu di dalam ada keutamaan nisfu Sya'ban, ada keutamaan bulan Sya'ban. Saya ulangi, ada keutamaan nisfu Sya'ban, ada keutamaan bulan Sya'ban. Harus dibedakan. Karena kalau kita bicara keutamaan bulan Sya'ban berarti mencakup tanggal 1 sampai akhir Sya'ban. Kalau kita bicara keutamaan nisfu Sya'ban berarti yang ada di nisfunya separuh bulan Sya'ban itu. Bisa bedakan? Oke. Yang pertama, bulan Sya'ban atau bulan Roah. Kalau kita disebutnya bulan Roah Jawa tuh ya. Roah itu sebetulnya bahasa Arab gitu. Mungkin alifnya itu dihilangkan. Jamaknya lapad ruhun, ruahun, kalau ditambah alif menjadi arwah. Ya, begitu mau juga. Arwahun. Kalau arwah itu maknanya beberapa ruh, banyak ruhnya. Kalau ruhun satu ruh, rohnya satu. Makanya orang kalau baca hadarat, kalau buat orang satu ila ruhi, kalau orang muslim muslimat ila arwahi. Nah, di bulan Sya'ban ini banyak hadis baik yang hasan ataupun dhaif dan juga maudhu atau hadis yang batil, salah. Terkait dengan bulan Sya'ban, berarti dari tanggal 1 sampai akhir Sya'ban. Ini banyak, apalagi sekarang zamannya zaman YouTube, Pak. Kita klik YouTube, banyak yang membidah-bidahkan, menyesat-nyesatkan tentang kegiatan yang dilakukan pada bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Ya. Namun saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu semua berkaitan dengan bulan Sya'ban untuk amanatul ilmiyah, untuk jujur dalam ilmu. Jadi menyampaikan ilmu itu harus jujur. Jujur ini bagaimana maksudnya? Amanatul ilmi, jujur dalam ilmu itu, jika ada seorang ulama yang melarang kegiatan ritual ibadah dilakukan pada nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban, maka dia harus jujur juga, harus menyebutkan ulama yang membolehkan atau mensunnahkan, bahkan menganjurkan melakukan ibadah di malam nisfu Sya'ban. Paham kira-kira? Jadi harus jujur, Pak. Kalau mau kita menyebutin dalil yang melarang melakukan kegiatan nisfu Sya'ban, sebutkan ulamanya. Tapi harus juga menyebutkan ulama yang membolehkan melakukan, menganjurkan kegiatan di bulan di malam nisfu Sya'ban. Karena biasanya ya Kang Mujahid, orang kadang yang biasa membid'ah-bid'ahkan itu dia nggak jujur dengan ilmunya. Dia hanya menyebutkan ulama yang melarang tapi tidak menyebutkan ulama yang menganjurkan. Padahal itu adalah mahalul ikhtilaf dan semua benar, tidak ada yang salah. Sampai sini paham? Contoh,
Waktu saya Pak, waktu saya mondok di Rembang, di Mbah Mun, di sana itu tidak ada kegiatan sholat, baik itu mutlak, apalagi sholat nisfu Sya'ban, nggak ada. Ya, kita dianjurkan santri itu biasanya di tanggal 9 atau 10 Rawah itu kumpul, nambah yai ini manggil hufad Fadil Quran, orang-orang yang hafal Quran, santri disuruh nyimak pas malam nisfu Sya'ban khatam. Biasanya begitu. Apa sama di Sidoarjo? Ya seperti itu ya. Sholatnya nggak ada, tapi ada yang melakukan sholat. Intinya gini, terlalu banyak kita bahas ikhtilaf. Bulan Sya'ban, kalau keutamaan bulan Sya'ban ini ada hadis sahihnya, bahkan ada hadis hasannya ada. Salah satu contohnya yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau berkata dalam Sahih Muslim bahkan, dan Bukhari pun juga ada, dan Sunan Abu Daud juga ada, bahwa aku tidak, kata Sayyidatuna Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan puasa full 1 bulan selain Ramadan, atau lebih banyak melakukan puasa sunnah selain bulan Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Itu hadisnya hasan. Itu bisa dijumpai di dalam apa namanya, kalau tidak salah dalam Madhab Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Alawi. Karena ada kitabnya Madhab Sya'ban ya Sayyid Alawi, ada Husnul Bayan karya Sayyid Abdullah bin Muhammad As-Siddiqi Al-Ghumari, ada yang membahas Sya'ban juga. Yang di depan ini kitab Duratun Nasihin karya Sayyid Utsman bin Hasan, atau di dalam kitab Sa'adatul Muttaqin karya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga yang dikarya dan juga Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Perhatikan bulan Sya'ban ini, jadi kita nggak bahas masalah ikhtilaf, nanti di akhir saja kita bahasnya. Bulan Sya'ban ini ada hadis hasannya. Kalau itu tuh hadis hasan ada. Bahkan di kitab Duratun Nasihin banyak juga hadis yang dhaif. Hadis dhaif itu apa Pak? Boleh nggak kita mengamalkan hadis dhaif untuk ibadah? Boleh. Bahkan sangat dianjurkan mengamalkan hadis dhaif ketika ini istada adhaf, ketika kedhaifannya tidak terlalu. Jadi gini, hadis dhaif, mungkin Bapak dengar di YouTube, wah ini hadis yang menjelaskan tentang dura, semua dhaif. Jangan ngomong semua dhaif, ada yang hasan. Ya nggak adil kalau begitu. Adapun kalau hadisnya lemah tentang keutamaan bulan Sya'ban, itu pun bukan berarti melarang kita melakukan ibadah pada bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, bukan larangan. Kenapa demikian? Karena ulama sepakat, diantaranya Al-Imam Nawawi. Imam Nawawi, nama asli beliau Al-Imam Yahya bin Syarab bin Murri bin Syarab bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam'ah An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang mengarang kitab hadis Arba'in Nawawi ini. Beliau mengatakan dalam muqaddimahnya, dalam muqaddimah hadisnya, ittafaqa minal muhadditsina wal fuqaha'i wa ghairihim ala jawazil amali bil hadisi dhaif fi targhibi wa tarhibi la fil ahkami wal lagaik. Imam Nawawi saja yang hidup di abad ke-6, yang menjadi rujukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Rujukan Ahlussunnah wal Jamaah itu Habib Bahar, Habib Rizik, biar terkenal gitu dah. Menjadi rujukan mereka. Beliau saja membolehkan mengamalkan hadis dhaif di dalam targhibi wa tarhib, di dalam menumbuhkan rasa cinta dan semangat kita dalam melakukan ibadah. Dia tidak boleh la fil ahkami wal lagaik. Kedudukan hadis dhaif itu dilarang hanya untuk dijadikan hujah. Hujah itu bapak ibu lagi debat memutuskan satu hukum, halal apa haram, kemudian kita bilang halal atau kita bilang haram, tapi kita berdasarkan memegangnya dengan hadis dhaif, itu nggak boleh. Tapi kalau fadlul a'mal, untuk menumbuhkan rasa semangat, memperbanyak ibadah, itu ulama sepakat, dan itu yang mengatakan Imam Nawawi. Jelas kira-kira ini? Oke. Apa diantaranya bulan Sya'ban ini? Tolong kan ini. Iya, saya betul-betul nggak lihat. Rasulullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu a'malul ibadi kullaha fi hadzal syahr. Ya. Nabi Muhammad sallallahu dalam kitab Durrah di sini dikatakan bahwa keutamaan bulan Sya'ban, Allah ini yarfa'illah a'malal ibad fi hadzal syahr. Allah akan mengangkat
semua amal-amal hambanya yang baik ataupun yang buruk diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau malaikat melaporkan, menyodorkan amal baik buruk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan Sya'ban ini. Tidak ada yang terlewati. Yang baik setiap detik, menit, jam, waktu kebaikan yang kita lakukan atau keburukan yang kita lakukan, sebesar apapun, sekecil apapun, pada bulan Sya'ban ini dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaporkan semua, sekecil apapun. Apa kebaikan yang dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kebaikan besar ataupun yang kecil. Bahkan kecil kebaikan yang kita lakukan yang mungkin bagi kita nggak ada artinya, mungkin bagi kita nggak ada pahalanya, tapi di sisi Allah kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu bernilai pahala. Kenapa bernilai pahala? Karena Allah Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, dan kita hafal ayat itu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Lihat, Tuhan, Bu, Pak, Allah memberikan penjelas, membalas kebaikan, membalas keburukan, itu nggak pandang bulu, mau besar mau kecil dibalas oleh Allah. Bahkan Allah berkata di ayat ini, siapapun yang melakukan kebaikan miskal dzarrah, sekecil biji sawi, yarahu, Allah melihatnya, Allah membalasnya dengan kebaikan. Tahu Bapak biji sawi? Lebih kecil biji sawi atau beras? Kecilan biji sawi ya? Tuh biji sawi kecil banget, kecilnya melebihi dari sebutir beras. Tuh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan sekecil itu kita lakukan di sisi Allah bernilai pahala. Alhamdulillah. Apalagi pas ngaji ada orang yang nyumbang jeruk gede nggak nih? Kelihatan banget. Ada nggak nilai satu jeruk? Jangankan satu jeruk, ya kan? Jangankan satu jeruk, dibuka satu jeruk, dikupas satu persatu, itu pun bernilai pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena bukan satu jeruk ini dibuka, dibelah satu jeruk ini, itu besar, lebih besar dari biji sawi. Bayangkan besarnya seperti jeruk. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, misqal dzarrah yarahu, sekecil biji sawi pun kebaikan yang kita lakukan Allah balas dengan kebaikan. Alhamdulillah, nggak ada yang sia-sia. Apalagi menyumbang air, satu aqua besar. Apalagi kita duduk di majlis ilmu ini, punya lelah, punya letih, melawan capek, melawan ngantuk, melawan malas. Betul? Betul. Ngaji capek nggak? Jujur. Iya, malu-malu. Capek nggak? Capek. Kaki pegel nggak? Pegel. Ya, kaki pegel, yang duduk udah kanan, ke kanan, ke kiri, belonjor. Wah, udah macam-macam dah. Betul itu? Bener nggak Bu? Kalau pengajian pokok dimulai, kiai ustadz yang ngomong assalamualaikum, udah ngantuk aja itu mata. Betul nggak? Tapi kalau udah ustadz kiainya di akhir acara baca doa Rabbana atina fid dunya, seger nggak itu? Seger nggak? Langsung seger aja itu, Bu ya? Iya Pak ya? Sama, saya juga begitu. Kenapa? Letihnya kita dalam melakukan ibadah, capeknya kita dalam melakukan ibadah, bernilai pahala nggak di sisi Allah? Iya, itu sudah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan inna masyaqqata ta'ati tadhhab wa yabqa sawabuha. Beliau mengatakan dalam kitabnya, inna masyaqqata ta'at, sesungguhnya keletihan, kecapean melakukan ibadah akan hilang. Ini sekarang ngaji capek nih. Ini sekarang kita ngaji capek nih, pada pegel. Nanti selesai acara Ustadz Kiai baca Rabbana Atina, seger nggak? Hilang nggak capeknya? Hilang nggak ngantuknya? Kata Imam Ibnu Athaillah, keletihan dalam melakukan ibadah akan hilang. Tetapi wa yabqa sawabuha, ada yang tidak hilang di sisi Allah. Letihnya hilang, ngantuknya hilang. Yang tidak hilang yabqa sawabuha, pahala kebaikan duduk di majelis ilmu, pahala kebaikan mendengarkan ilmu, itu tidak hilang, ada abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kedengaran Bu? Jadi besok kalau ngaji, aduh ngaji mah capek banget ngajinya, lawan capeknya. Ngajinya ngantuk, capek, ngantuknya dilawan. Kita berpikir biarin ngantuk biarin capek karena selesai ngaji mah seger lagi, hilang capeknya, hilang ngantuknya. Tapi pahala kebaikan ngaji itu tidak hilang, abadi di sisi Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Dan sebaliknya,
Kenapa kebaikan itu tidak hilang? Dasarnya tadi Al-Quran. Faman ya'mal misqala dzarratin, sekecil biji sawi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa ada orang yang melakukan kebaikan, bersedekah, bersedekah sekecil biji sawi? Kira-kira ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ya, sekecil biji sawi sebutir beras nggak ada. Tapi kalau kita lakukan kebaikan sekecil itu pun ada pahalanya di sisi Allah. Mana? Dulu kita bicara ada sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim secara singkat dibakar oleh kaumnya. Pernah dengar? Nabi Ibrahim dibakar, apinya sangat besar. Bahkan api tersebut itu tidak padam selama 40 hari, 40 malam. Api tersebut, saking besarnya api tersebut, Pak, sampai terlihat di negeri tetangga. Katakan Nabi Ibrahimnya orang Puri dah. Orang Pur dibakar Nabi Ibrahim di Puri, kobaran apinya itu terlihat ke negeri tetangga Malaysia. Terlihat, berarti sangat besar itu api. Mungkin kalau di Jakarta terbakar, kita gak akan lihat. Ini api yang membakar Nabi Allah Ibrahim terlihat ke negeri tetangga. Ketika dibakar itu Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ada seekor usfur, burung emprit. Tahu burung emprit? Burung emprit itu dengan burung gereja lebih besar mana? Kayaknya lebih gede burung gereja ya. Burung emprit itu kecil, tapi ketika dia melihat sang kekasih Allah, orang yang menyebarkan agama Allah, menyebarkan syariat Allah, dibakar, itu burung emprit nggak tega, nggak rela, nggak redha, nggak ikhlas melihat sang kekasih Allah sedang disiksa. Akhirnya apa burung emprit itu? Dia lakukan perbuatan baik. Dia ambil air oleh burung emprit itu, mengambil air dengan parungnya. Burung emprit sudah kecil, parungnya lebih kecil. Burungnya aja kecil, apalagi parungnya. Itu diambil air dengan parungnya, lalu ditetes, dijatuhkan di air, di api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Terus dia bolak-balik seperti itu. Kira-kira api yang besar itu padam nggak? Padam apa enggak itu? Jangankan separuhnya burung emprit, mungkin jika 1000 mobil pemadam kebakaran pun untuk memadamkan Nabi Allah Ibrahim, 1000 unit pun tidak akan redam api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Tapi kenapa burung usfur ini mengambil air dengan parungnya sekecil itu tidak akan padam? Sampai-sampai usfur ini dihina oleh seekor binatang yang lain. Ya usfur, kamu ini nggak punya pikiran, kamu ini nggak melihat api yang besar itu tidak mungkin padam dengan air yang kecil itu. Apa jawaban usfur ini, Ibu? Coba Bu, jawaban usfur ini. Dia menjawab, ya saya pun juga tahu air yang kecil ini tidak akan memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Tetapi setidaknya aku telah berbuat amal, beramal tidak redha, tidak ikhlas, dan perbuatan nyata. Aku melihat kekasihnya Allah dibakar, aku berbuat kebaikan. Dengan kebaikan yang aku lakukan ini, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa bersamakanku di surga bersama kekasihnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Alhamdulillah. Sekecil itu. Jadi dia bukan berpikir, dia pun tahu api itu nggak akan padam. Tapi kenapa dia lakukan? Agar bukti amal soleh dia ini ada di akhirat nanti. Bukan hanya terdiam. Kita samakan sekarang dengan pengajian, Pak, Ibu. Ini di pengajian, kalau kita belum bisa nyumbang besar, kecil. Kalau kita belum bisa nyumbang 1 dus aqua separuhnya. Kalau separuh nggak bisa, 10. Kalau nggak bisa 10, 5. Kalau 5 nggak bisa, 1 pun tidak menjadi masalah. Kenapa? Faman ya'mal misqala dzarratin yarahu. Jangan kita menunggu besar. Nanti kalau bisnis saya lancar, nanti kalau saya punya uang banyak baru sedekah. Biasanya kalau orang yang ngomong begitu, nanti kalau punya gede saya sedekah, ntar kalau dikasih gede lupa. Betul betul? Betul betul? Kenapa saya bicara lupa begitu? Karena Nabi yang ngomong. Nabi dalam hadis saya berkata, wa man lam yashkur qalil lam yashkur katsir. Orang yang tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang sedikit, lam yashkur katsir. Dia pun tidak akan pernah bersyukur dengan nikmat yang banyak. Ya, sedikitnya aja lu enggak bersedekah, bagaimana banyaknya lu lupa kepada Allah. Jelas kira-kira ini? Jelas kira-kira? Maka lakukan kecil itu dalam segi sedekah, dalam segi pengajian kita semua punya tugas dakwah. Ajak kebaikan, orang ngaji, orang berzikir, orang sholat, semua itu kewajiban orang muslim semuanya. Ya, bukan cuma ustadz, bukan cuma kiai.
Ya, kalau ustadz, kiai tugasnya dakwah dalam fatwa. Mereka yang mumpuni. Nah, kita punya teman Pak, 30 umpama. 30 teman tongkrongan. Bisa nggak kira-kira 30 orang ini kita ajak ngaji? Bisa nggak? Nggak. Kalau 30 nggak bisa, 20 bisa nggak? Nggak juga. Nggak, emang berat ya? Kalau 20 nggak, 10 bisa? Berat juga kayaknya. Kalau dari 30, 10 nggak bisa, baik ibu-ibu, bapak-bapak, 5 bisa nggak? 5 kayaknya juga berat juga tuh, 5 tuh. Pas kebaikan berat juga. 5 nggak bisa, 3 dengan dia menjadi 4. Kalau satu orang ngajak 6, 3, 4. Kalau yang hadir di sini ada 70 orang, 7 dikali 4 penuh. Kalau 3 orang nggak bisa, 2 dengan dirinya berarti 3. Kalau 3, 2 orang nggak bisa, 1 orang, 2 dengan dirinya. 1 orang kira-kira sanggup? Sanggup kira-kira ngajak 1 orang? Kalau 1 orang juga nggak bisa ngajak kebaikan, aduh, 1 juga ribet diajak kebaikan. Kalau 1 juga nggak bisa, ajak diri kita sendiri. Ajak diri kita duduk di majelis ilmu. Ajak diri kita juga sholat jamaah. Kalau diri kita juga nggak bisa diajak ibadah, maka terakhir banyakin taubat kepada Allah. Dosa apa yang kita lakukan sehingga kita tidak bisa menerima kebenaran? Dosa apa yang kita lakukan sehingga kita tidak mau hadir di majelis ilmu? Itu ada hijab. Hijab itu bagian daripada dosa. Taubati dosa itu. Paham kira-kira? Jelas kira-kira? Jadi nggak usah ada banyak. Yang banyak dulu, yang sedikit aja dulu. Mampunya berapa? Terakhir, kalau nggak bisa diri kita sendiri. Kalau diri nggak bisa diri, taubat berarti. Banyakin tahu itu. Kebaikan kecil pun yang dilakukan oleh Uspur itu menjadi kebaikan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan di bulan Sya'ban ini disodorkan tuh pahala kebaikan kita, buruk kita oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terlewati. Satu pun nggak ada yang terlewati. Mana contohnya? Tadi seperti sekecil biji sawi. Kemudian baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu ta'ala alaihi wasallam, atadruna lima sumya sya'ban? Qalu Allahu rasuluhu a'lam. Kelas. Ketika Nabi mengatakan Allah akan mengangkat semua kebaikan keburukan kita, disodorkan. Kebaikan keburukan apa? Yang tidak terlewati, nggak bisa dibohongi. Kemudian kemudian Nabi Muhammad SAW bicara itu Pak di hadapan para sahabatnya. Ketika di hadapan para sahabat Nabi jelaskan akan diangkat kebaikan dan keburukan, maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat. Apa pertanyaan Nabi Muhammad? Atadruna lima sumya sya'bana. Nabi tanya sama sahabat, wahai sahabat, atadruna, apakah kamu tahu 5 sumya Sya'ban, kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Maka sahabat menjawab di hadapan Nabi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah kamu Muhammad yang mengetahui keutamaan bulan Sya'ban ini. Lanjut apa? Qala li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Ketika sahabat ditanya, tahukah kamu kenapa bulan dinamakan Sya'ban? Sahabat menjawab, Allah dan engkaulah Rasulnya yang mengetahui. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, apa kata Nabi Muhammad? Li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun. Bulan ini dinamakan bulan Sya'ban karena di dalam yatasya'ab itu maknanya bercabang-cabang ya, berpencar, bercabang-cabang. Kayaknya kalau bercabang-cabang nggak cocok ya. Karena bulan ini bercabang-cabangnya nggak cocok ya. Berarti meluas ya. Iya, meluas ya. Yatasya'ab, kalau Sya'ban itu aslinya itu bercabang, tapi kita maknai nggak pas. Meluasnya. Nabi menjawab, bulan ini dinamakan bulan Sya'ban sebab yatasya'ab, karena meluasnya fihi di dalam bulan ini khairun katsirun, kebaikan yang begitu melimpah, yang begitu banyak yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di bulan Sya'ban Allah angkat pahala baik kita, Allah angkat buruk kita. Tapi di sisi lain bulan Sya'ban ini juga Allah membuka semua kebaikannya, sehingga dikatakan Sya'ban yang berarti bercabang-cabang atau meluasnya kebaikan. Kalau tak salah itu Sya'ban yatasya'ab, tasya'aba, yatasya'abu, tasya'uban, tafa'ala, yatafa'alu, tasya'ab,
bercabang-cabangnya, meluasnya kebaikan yang Allah berikan pada bulan Sya'ban ini. Alhamdulillah. Coba beda Allah dengan makhluknya, beda Pak. Kita berbuat salah kepada Allah, berjuta-juta kali kita berbuat salah kepada Allah, datang taubat diampuni. Tapi kalau manusia, kemungkinan 1000 kali kita berbuat kebaikan, satu saja kita berbuat salah, hilang yang 1000 itu. Betul-betul, betul-betul hilang yang 1000. Tapi kalau Allah tidak, 1.000.000 kali kita salah kepada Allah, lalu kita satu taubat nasuha, taubat yang benar, 1.000.000 kesalahannya dilupakan oleh Allah, diampuni, dan Allah angkat kebaikan keburukan itu pada bulan Sya'ban ini. Diangkatnya, Allah pun memberikan keluasan kebaikan pada bulan ini. Lanjutkan hadis. Akhraja Muslim an Abi Lewat kayaknya ini aja nih. Kebanyakan balasnya udah boleh puyek. Apa Abu Hurairah ya? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban wa qala ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fihi abwabus samai wa abwabur rahmah faqum wa shalli warfa' ra'saka wa yadayka ila as-sama. Cukup Pak, cukup. Salah satunya, ya maksudnya nanti lanjut lagi. Salah satu keutamaan bulan Sya'ban, hadis yang dibacakan oleh guru kita Bapak Ustaz Muzaki dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi Muhammad, perhatikan, kata Rasulullah SAW, telah datang kepadaku malaikat Jibril lailatan nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Ini perhatikan, ini hadis dhaif. Ya, saya katakan dhaif, saya pun mengakui kedhaifannya. Tapi kalau kita amalin nggak boleh? Boleh nggak kan? Boleh. Ya, maka saya bilang harus jujur dalam masalah ilmu. Kalau jujur, kalau menyebutkan ulama yang melarang, juga menyebutkan ulama yang membolehkan, itu namanya jujur. Biasa kalau kelompok-kelompok yang membedakan itu karena nggak jujur sama ilmunya. Ya, lihat, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW pada malam nisfu Sya'ban. Karena malam nisfu Sya'bannya, bukan bulan Sya'bannya. Kalau keutamaan bulan Sya'ban, ada hadis sahihnya, ada hadis hasannya di kitab Sahih Muslim dan Bukhari. Tapi kalau kemuliaan nisfu Sya'ban, hadis dhaif tapi boleh diamalkan. Nabi berkata, datang malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW pada malam nisfu Sya'ban. Ketika datangnya Jibril kepada Rasulullah malam nisfu Sya'ban, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, pada malam ini, malam nisfu Sya'ban, Allah apa? Tuh tahu ya? Iya. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu langit dan juga pintu-pintu rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban. Sebab Allah buka malam nisfu Sya'ban itu, diangkat amal baik buruk, dan Allah buka pintu langitnya, maka Jibril memerintahkan kepada Nabi Muhammad, berdirilah wahai Muhammad, sholatlah wahai Muhammad, angkatlah kepala dan kedua tanganmu ke langit, artinya banyakin doa. Ini dalam redaksi hadis ini Pak, Nabi Jibril nyuruh kita banyak, nyuruh Nabi Muhammad nyuruh sholat, tapi nama sholatnya kagak disebutin ya Kang ya. Nama sholatnya tidak disebutkan. Nabi disuruh sholat, Nabi disuruh banyakin doa. Sholat apa? Nggak disebutkan malaikat Jibril. Sebab hadis ini dan ada hadis yang lain pun diperintahkan sholat, karena nggak disebutin sholatnya, maka di sini menjadi mahalul ikhtilaf, menjadi perbedaan pendapat para ulama. Sholat apa itu? Maka ada kelompok Islam yang melakukan sholat itu sholat awabin. Ada yang melakukan sholat sunnah mutlak. Ada yang memaknai sholat di sini sholat tahajud. Masalahnya nggak disebutin. Bahkan juga ada yang mengatakan walaupun dhaif, ya kan? Walaupun banyak yang menentang, ada yang mengatakan sholat nisfu Sya'ban sendiri. Itu yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Sa'adatul Muttaqinnya. Dan bahkan ada yang mengatakan itu bukan sholat tapi perbanyak ibadah. Uniknya begini, dari hadis ini saya pernah membaca di dalam kitab Madhab fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Alawi. Beliau sekelas muhaddis, beliau ulama ahli hadis. Ya, beliau adalah gurunya dari guru saya. Kenapa saya bilang jadi gurunya dari guru saya? Karena saya punya guru Mbah Maimun Zubair. Beliau itu murid Sayyid Alawi. Sayyid Alawi punya putra bernama Sayyid Muhammad. Nah,
putra-putranya Mbah Mun, Mbah Naji itu belajar kepada Said Muhammad. Terus sekarang digantikan dengan Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abdul Aziz bin Abbas Al-Maliki Al-Maki Al-Hasani. Dalam kitab beliau mengatakan, ini sekelas beliau, ulama besar, saya tidak mengingkari orang yang melakukan ibadah di dalam malam nisfu Sya'ban, dan saya pun tidak membid'ahkan. Silahkan saja mau ibadah dengan caranya masing-masing. Bahkan beliau mengatakan harus jujur dalam masalah ilmu. Dan ungkapan itu juga ada dalam kitab Durratun Nasihin. Di dalam kitab Durra dikatakan, apa bacaan itu kan? Iya. Wal haqqu anna al-mu'mina idza ishtaghala fi tilka al-lailatil khasati bi adwa'il ibadati min as-salati wat-tilawati wat-dhikri wat-du'a'i yajuzu wa la yukrahu. Wala yukrah terus. Kama ayat itu. Maka bagi kita yang bijak selaku murid para Ahlussunnah wal Jamaah, maka disimpulkan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi dan juga disimpulkan dalam kitab Durratun Nasihin ini, bagaimana yang benar? Yang baca Yasin 3 kali, apa yang sholat tahajud, apa yang sholat awabin, apa yang sholat mutlak, maka secara kesimpulannya tidak ada yang salah, semuanya benar. Kalau memaknai itu sholatnya sholat tahajud, pertanyaan malam nisfu Sya'ban atau sholat mutlak, atau diartikan membaca surat Yasin 3 kali. Sekarang saya mau nanya begini, ini nisfu Sya'ban bukan? Malam ini? Bukan kan? Saya mau tanya, kira-kira kalau kita baca Yasin pada malam ini bukan malam nisfu Sya'ban, boleh apa enggak? Dapat pahala apa enggak? Boleh enggak baca 1 kali? 2 kali boleh enggak malam ini kita baca Yasin? 3 kali boleh enggak? Dapat pahala apa enggak? Terus malam ini kita perbanyak sholat tahajud, boleh apa enggak? Kita banyakin malam ini sholat awabin, boleh apa enggak? Boleh kan? Malam ini kita boleh baca Yasin, malam ini kita boleh tahajud, malam ini kita boleh sholat awabin. Kenapa ketika malam nisfu Sya'ban kok Anda mendebatkan tak boleh baca sholat awabin, sholat sunnah mutlak, baca Yasin? Apakah ada dalil yang mengkhususkan baca Yasin tidak boleh di malam nisfu Sya'ban? Tidak ada. Maka silakan saja, boleh-boleh saja kita melakukan sejumlah ibadah. Maka Sayyid Muhammad bin Alawi dan termasuk dalam kitab Durra ini, wal haqqu annal mu'min, yang benar seorang mukmin jika ia sibuk menyibukkan dirinya fitilkan lailatil, di dalam malam yang khusus, bi anwa'il ibadah, dengan cara, dengan bermacam-macam ibadah, dia perbanyak minas sholati, dia banyakin sholat, wa tilawah, atau dia baca Quran, ya Yasin juga bagian daripada Quran, wa dzikri, baca dzikir, baca doa, itu dibolehkan dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena ini kan kajian ya, bukan ceramah kayak, artinya sama aja sebetulnya, kajian, jadi saya ingin mengupas itu, karena kalau bukan kita yang mengupas siapa? Ya, intinya apa? Intinya lakukanlah ibadah, perbanyaklah ibadah di bulan nisfu Sya'ban ini, sebab pada bulan Sya'ban ini, bulan Sya'ban bukan nisfunya, bulan Sya'ban ini Allah angkat pahala kita. Mestinya kita beribtihal, berkeluh kesah, memohon agar kebaikan kita diterima oleh Allah. Mestinya kita di bulan Sya'ban ini beribtihal agar dosa kita dihapus oleh Allah. Jangan sampai malam ini kita pakai maksiat di hadapan Allahu Jalla Jalaluh. Karena jika Sya'ban saja tidak bisa merubah sifat buruk kita, lantas bulan apa lagi yang bisa merubah sifat buruk kita agar menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Ini sudah cukup, satu saja menjadi dalil kita melakukan ibadah di bulan nisfu Sya'ban. Sebetulnya banyak kalau mau dibahas, kemudian secara hadisnya, secara sejarahnya, secara usulnya, al-adatu muhakkamah dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Mungkin sebelum saya akhiri salam, saya mohon maaf karena kondisi saya juga seperti ini. Sebelum saya tutup salam, saya coba buka tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Sallu ala nabi.